Al-Fatih Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah kepada kita semua. Juga kita memohon kepada Allah semoga salawat serta salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dan Ustazah semuanya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dimudahkan untuk duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah, lalu kita membaca, mempelajari, mentadabburi, merenungi, mengambil pelajaran dari kalam Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tentang tauhid. Dan kita masih di pembahasan yang sama, lanjutan dari kemarin tentang asma wa sifat dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Baiklah Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai, kita lanjutkan lagi sedikit nasihat untuk kita semua, bahwa ketika kita telah memiliki status, berbagai macam status kita miliki, boleh jadi kita pejabat, boleh jadi kita guru, boleh jadi kita pihak keamanan, boleh jadi kita orang yang memiliki status sosial terpandang di masyarakat, boleh jadi kita adalah seorang kepala madrasah, seorang pemilik kebun dan lain sebagainya. Kita memiliki status sosial. Tetapi ketika kita hadir di majelis ilmu, hendaknya semua status itu kita lepaskan. Jadi kita pun bisa melapangkan hati kita agar pelajaran itu bisa masuk tanpa ada halangan rasa ego, rasa, kalau mungkin agak kasarnya adalah rasa sombong. Karena itu datang biasanya kalau kita bawa status-status kita. Ada rasa sombong, kadang rasa ego, masa begini, masa begitu. Cukuplah pelajaran untuk kita bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah, Nu'man bin Bashir, ulama dunia, imam mazhab. Ketika disebutkan mazhab yang empat, yang pertama kali disebutkan adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Empat ulama mazhab yang sangat terkenal. Setiap kali ada hukum-hukum fikih selalu dibahaskan. Pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik. Tapi Ustaz dan Ustazah dimuliakan Allah, Imam Abu Hanifah memberikan kepada kita sebuah pelajaran bagaimana kita harus meletakkan, menanggalkan jubah status kita ketika kita berhadapan dengan ilmu. Jadi suatu hari Imam Abu Hanifah selesai dari manasik haji, lalu beliau kan tahallul di ujungnya. Ketika ingin memotong rambutnya, mencukurnya, dia datang kepada tukang cukurnya, halaq.
tukang cukur. Ya, normalnya seperti kita, ketika mau mengambil jasa, minta jasa seorang, tentu kita bertanya dulu berapa tarifnya. Imam Abu Hanifah melakukan hal yang sama. Berapa biaya cukur ini? Perhatikan Ustaz dan Ustazah, jawaban dari tukang cukur. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Hadhihi minal ibadah. Ini, bercukur ini, dalam hal haji dan umrah, ini adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh ada pasang tarif. Berilah yang kamu bisa mampu seikhlasnya. Jadi poin besarnya di sini adalah tukang cukur menegur Imam Abu Hanifah. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Kamu nggak tahu siapa saya? Kenal nggak kamu siapa saya? Nggak itu yang diucapkan. Aku udah banyak ngajar orang. Ribuan muridku. Nggak itu yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Dia tanggalkan. Dia pasangkan pada dirinya jubah ketawaduan. Tak disebutkan namanya. Karena orang ini, tukang cukur ini nggak kenal nih kalau ini adalah Abu Hanifah. Tetapi yang diambil sikap oleh Abu Hanifah merasa malu. Malu dia. Karena dia tidak mengetahui sesuatu yang sepele harusnya. Tetapi ini sangat penting. Dan dalam hal ini imam dunia diajar oleh tukang pangkas. Satu, begitu kena ya kayak kita lah umumnya. Begitu kena langsung agak malu, grogi. Lalu ketika Imam Abu Hanifah duduk di kursi tempat pangkasnya itu, ingat tempat cukurnya itu, Imam Abu Hanifah kan agak malu, dia agak miring-miring duduknya. Lalu datang tukang cukur lagi. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini ibadah. Ini kan masih tahallul, ini kan masih ibadah. Duduklah menghadap kiblat. Dua, Imam Abu Hanifah ditegur, diajarkan oleh tukang cukur. Nah, duduklah Imam Abu Hanifah menghadap kiblat. Itu diam Imam Abu Hanifah. Lalu disapa lagi oleh tukang cukur. Wahai hamba Allah, ini masih ibadah. Bertakbirlah engkau. Takbir, talbiyahlah, berzikirlah engkau. Tiga. Jadi Imam Abu Hanifah mulai takbir. Lalu ketika mau dikasihkan kepalanya, Imam Abu Hanifah memberikan kepalanya bagian sebelah kiri dulu. Cukup. Diarahkan lagi itu kan kepala sebelah kiri. Yang keempat lagi. Wahai hamba Allah, ini ibadah. Mulai dari yang sebelah kanan. Berikan kepalamu sebelah kanan. Empat. Terakhir selesai, Imam Abu Hanifah pun langsung pergi. Dipanggil lagi sama tukang cukur. Wahai hamba Allah, ini kamu masih dalam ibadah. Sebelum kamu pergi, salatlah kamu dulu. Salat sunnah. Jangan Imam Abu Hanifah lima kali diajari oleh tukang pangkas. Lalu Imam Abu Hanifah pun bertanya-tanya, siapa yang mengajari engkau tentang 5 hal ini? Wahai halaq, tukang cukur. Jawab oleh tukang cukur tadi, yang mengajari kami adalah Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in yang luar biasa, yang Abdullah bin Umar bin Khattab pun sangat mengenal Atha bin Abi Rabah. Jadi Bapak Ustaz dan Ustazah dimuliakan Allah, beginilah kita ketika berhadapan dengan ilmu. Kita tanggalkan semua jubah, semua pakaian, karena hari-harinya kita dihormati, disanjung, dikagumi, suara kita didengar. Tapi kalau kita berada di majelis ilmu, mulai kita pula yang mendengar, mulai kita pula yang mencatat. Begitulah ketika kita berada di dalam majelis ilmu. Semoga Allah berikan istiqamah kepada kita sehingga kita dapat mengambil ilmu dan memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz dan Ustazah dimuliakan Allah. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi tentang pelajaran tauhid ini, kita murojaah dikit. Ini ada 4 pertanyaan udah kita siapkan, namanya random. Kita sebutkan nama Ustadz dan Ustazahnya. Jadi semoga catatan-catatannya bisa dilihat lagi sambil kita mengulang dikit. Baik, yang pertama tentu Ustadznya nih. Jadi mohon semoga Ustadz-Ustadznya bisa menunjukkan nih, ar-rijalu qawwamuna 'alal
Nisa. Baik. Ustaz, ini yang enak namanya ini. Nama teman Ana dulu. Ali Sabana. Masya Allah. Ana punya teman dulu. Ali Sabana ahli nahu. Hafizahullah. Ustaz, soal yang pertama, berapa ya jumlah nama Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan pertama ini memang agak mudah nih, Ustaz. Yang kedua ini makin mendaki. Berapa jumlah Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Tidak? Baik, ahsan, tabarakallahu fika. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala ghairu mahsurah, tidak terbatas. Tidak terbatas, walaupun nanti ada hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Nah, pertanyaan kedua. Baru ke ustazah yang agak mendaki dikit. Ustazah Zuriani. Ustazah Zuriani. Nah, nama Allah itu tadi ada hadisnya 99 nama. Nah, sekarang dari mana dalilnya kita mengatakan mengakui bahwa nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah? Apa dalilnya bahwa nama Allah tidak terbatas di 99 nama? Silakan Ustazah. Khusus Ustazah ini boleh kerjasama nih. Ada? Baik, berikutnya kalau Ustazah belum dapat, ke Ustazah juga lagi. Ustazah Nurmala. Apa dalilnya bahwa nama Allah lebih dari 99? Tafadhali. Ini ada 1-0 nih, Ustaz. Berikutnya, yang terakhir nih, kalau nggak bisa ke Ustaz pula nih. Nih, Ustazah Anisa Mardatillah. Nah, Ustaz-Ustaznya udah mulai musyawarah nih. Ya, Ustazah Mardatillah. Apa dalilnya? Baik, kita kembalikan ke Ustaz lagi. Ustaz. Ini udah tanda tangan semua ini, Ustaz. 2, 4. Baik, Ustaz Rizal. Tafadhal, Ustaz. Tadi ada hadisnya bahwa Rasulullah mengatakan Allah inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ini hadis, Bang. Tetapi kita mengakui bahwa nama Allah lebih dari 99. Apa dalilnya bahwa Allah memiliki lebih dari 99 nama? Ada Ustaz? Ustaz Ferry Irawan. Baik. Nah, kalau gitu kita buka. Ada Ustaz dan Ustazah yang bisa jawab? Baik, hadis Sayyidul Istighfar. Hadis Sayyidul Istighfar yang berbunyi as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku meminta kepada engkau ya Allah dengan semua nama
yang engkau miliki. Samaita bihi nafsaka, yang engkau namai pada dirimu. Au anzaltahu fi kitabika, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, dalam Al-Qur'an Karim. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau yang telah engkau ajarkan, nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka. Di sini poinnya. Au ista'sarta bihi, atau yang engkau simpan namanya tadi di sisimu, di dalam ilmul ghaib di sisimu. Jadi ternyata masih banyak lagi nama-nama Allah yang masih Allah simpan. Poinnya itu awista sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Yaitu atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib, ilmu yang ghaib yang hanya Allah yang tahu di sisi engkau ya Allah. Nah, ilmu ghaib ini ilmu yang hanya Allah yang tahu. Walaupun nanti ada orang tiba-tiba pakai jubah, sorban, mengaku tahu yang gaib, itu tidak. Baik, pertanyaan yang ketiga. Ini agak menurun balik. Ke Ustazah lagi. Ustazah Ismariau Ningsi. Apakah nama-nama Allah itu bisa ditetapkan dengan akal, dengan logika? Bolehkah nama-nama Allah itu kita berikan, kita akui, kita tetapkan dasarnya adalah dengan akal kita? Bolehkah seperti itu? Ahsanti, tidak boleh. Namun yang bolehnya adalah dengan ahsanti, barakallahu fiki. Itu yang bolehnya adalah dengan bisyar'i, dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan terakhir, ini ke Ustadz lagi nih. Ke Ustadz Herianto. Mana Ustadznya? Masya Allah. Ustadz, kita sudah bertemu dengan nama Allah. Nama-nama Allah ada Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis. Lalu kita beriman, mengimani nama tersebut. Nah, ada 4 kaidah. Ada 4 poin ketika kita mengimani nama-nama Allah. Apa 4 poin itu, Ustaz? Bighairi, na'am. Ahsanta, barakallahu fikum. Jadi ada beberapa kalimat yang mungkin agak berbeda, tetapi poinnya adalah yang 4-nya bighairi min dunir rad, tanpa ditolak. Yang kedua bighairi ta'wil, tanpa ta'wil. Yang ketiga bighairi tashbih, tanpa diserupakan. Yang terakhir bighairi tamtsil, disamakan. Jadi begitu ketemu nama-nama Allah, jangan ditolak, jangan ditakwil, jangan diserupakan, jangan disamakan. Baik. Yang terakhir kali ini, silakan Ustadz, random aja. Takwil itu kadang-kadang bisa juga berarti tafsir. Bagaimana cara kita membedakan antara takwil dengan tafsir? Ada takwil artinya adalah tafsir. Nah, bagaimana kita tahu kalau takwil yang ini artinya adalah tafsir? Ada yang masih ingat? Betul Ustaz? Udah nengok Ustaznya. Inilah Ustaznya. Siapa nama Ustaznya? Ustaz siapa? Zubadus Salihin Al-Laisi, Masya Allah. Betul Ustaz? Baik. Baik, ahsantum wa ahsantum, barakallahu fikum. Jadi seperti itu cara kita mengenal ini takwilkah atau takwil yang artinya tafsir.
Karena sebagian ulama mengakui takwil, tapi takwil yang diakui oleh ulama itu bukan takwil yang seperti kita yang terjadi di hari-hari ini, tapi takwil yang artinya tafsir. Cara kita mengenal takwil itu artinya tafsir, kalau singkatnya adalah ilmiah. Kalau ilmiah berarti itu adalah takwil yang benar atau dalam kurung tafsir. Ilmiah tadi, arti ilmiah itu ada referensinya. Siapa yang mengatakan ini? Oh, ada hadisnya. Siapa yang mengatakan ini? Oh, ada sahabat. Ibnu Abbas mengatakan begini, Anas bin Malik mengatakan begini, Abu Hurairah mengatakan begini. Nah, seperti itu. Ah, ini dari mana ini? Oh, ini dari guru saya kemarin. Nah, itu takwil namanya. Jadi ustaz-ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah-kaidah dalam kita mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke sifat Allah. Ya, kemarin tentang nama-nama Allah, sekarang sifat-sifat Allah. Yang pertama, al-far'ul awwal. Cabang yang pertama yang harus kita ingat tentang sifat-sifat Allah. Sifatullahi kulluha ulya, sifatin kamalin wa madahin laysa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah semuanya ulia, tinggi. Sifat Allah semuanya tinggi, yaitu sifat-sifat yang sempurna. Wa madhin, dan terpuji. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sedikit apapun. Itu kaidah yang pertama. Jadi sifat Allah, semua sifat Allah itu tinggi. Satu. Yang kedua sempurna. Yang ketiga terpuji. Yang keempat tak ada kekurangan sedikit pun dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak kekurangan kita. Duduk kita 2 jam ngantuk, capek. Nah, itu udah kurang itu. Sampai jam 12 lapar, banyak kekurangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala munazzahun minan naqsi. Allah Maha suci dari segala kekurangan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 60, walillahil masalul a'la. Milik Allah lah perumpamaan yang sangat tinggi. Jadi Allah, apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tinggi, yang paling tinggi. Manusia bisa mengetahui, lalu Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui. Karena Allah yang paling tinggi. Nah, paling kalaulah di bahasa Indonesia kan yang lebih tepat lagi, artinya itulah yang sering kita gunakan, yaitu maha tinggi. Cuman yang agak tanda tanya itu siswa, jadi maha siswa. Entah apalah maksud awal permulaan penyebutan mahasiswa itu. Mungkin siswa yang paling tinggi mungkin. Wallahu a'lam. Tapi kalau dalam literasi kita tetap disebut dengan thalabul ilmi. Walaupun anak sekolah, walaupun sekelas para ulama sekalipun, tetaplah dikatakan thalabul ilmi. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki sifat-sifat kekurangan, yang ada kekurangan. Kal mauti, seperti maut, kematian. Maka Ustaz dan Ustazah dimuliakan Allah, ini cukuplah menjadi benteng untuk diri kita. Karena iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Ada yang lebih mengerikan lagi, iman itu bisa hilang. Bisa hilang iman itu. Ustaz dan Ustazah pernah nggak dengar ada satu nama ini sangat terkenal sekarang ini. Namanya adalah Syekh Ali Al-Kalbani. Jadi tulisnya di YouTube tuh Syekh Al-Kalbani. Beliau hafizul Quran, sudah hafiz Al-Quran. Dia memiliki ilmu qiraah yang sangat banyak.
Saking beliau memiliki ilmu di dalam Al-Quran dan qiraah, ketika musim Ramadan, ketika bulan Ramadan, imam tarawih diadakanlah perekrutan untuk jadi imam tarawih di Masjidil Haram. Beliau masuk. Syekh Adil Al-Kalbani. Masuk beliau, Syekh Al-Kalbani tadi. Jadi imam Masjidil Haram. Ilmunya luar biasa, Masya Allah. Tetapi suatu hari beliau entah bagaimana mendapatkan sesuatu dalam benaknya, mulailah beliau membela hukum musik. Musik itu boleh, musik itu halal, ini dibela. Sehingga mulailah beliau meninggalkan imam, dan beliau juga ditahzir. Artinya nggak dikasih, kita mungkin orang seperti ini menjadi imam Masjidil Haram. Mulailah ke pinggir. Lalu sekarang terakhir beliau terkenal sebagai seorang mumassil. Apa mumassil itu, Ustaz? Artis. Dari seorang hafizul Quran, memiliki riwayat qiraah yang banyak, bahkan pernah menjadi imam Masjidil Haram, lalu membela musik, lalu menjadi artis. Allahu Akbar. Itu hidayah. Nah, jadi hidayah itu iman di dada kita ini bisa bertambah, bisa berkurang. Syekh Saleh Al-Fauzan bertanya kepada Al-Kalbani tadi, ila mata ya Kalbani, sampai kapan kau seperti ini wahai Kalbani? Dinasihati oleh masyayikh. Nah, artinya iman kita ini bisa pudar dan na'udzubillah bisa hilang. Hari ini yang menggoyang iman kita itu sangat banyak. Dalam hal tentang kematian ini tadi, kita ingin membahas tentang kematian ini tadi. Hari ini agama sebelah itu gencar sehingga mereka mengadakan di dalam agama mereka itu program misionaris. Datang dia tuh ke rumah-rumah. Kalah kita tuh, dakwah kita tuh di masjid. Dia datang ke rumah, bertamu ke rumah-rumah orang. Bawanya hadiah. Ada teman yang bilang pernah datang ke rumah dia, dibawa hadiah sama orang-orang misionaris. Ditawarkannya lah untuk mengikuti masuk ke agama mereka. Banyak terjadi. Dulu di Karo seperti itulah. Ketika ustadznya dari sebuah daerah di Karo dulu, ada sebuah daerah itu ustadznya pulang, pergi dari sana, pulang kampung, kosong, nggak ada ustadz lagi di situ. Masuklah mereka misionaris, murtad masal, satu kampung keluar dari Islam. Jadi ustaz-ustaz dimuliakan Allah, pembahasan kita ini tentang maut, kematian. Maksudnya apa? Orang-orang ini tadi, agama di sebelah tadi, yang tak lain adalah Nasrani. Ya, karena ini adalah pembahasan internal kita. Ya, jadi nggak ada masalah. Kita mengenal mereka, sebagaimana mereka pun tahu dengan kita. Mereka mengatakan bahwa Al-Masih ibnullah. Nabi Isa adalah anak Allah, putra Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam pemahaman mereka sekarang bahkan ada trinitas. Penyatuan tiga di dalam satu. Ya, kalau makanan namanya 3 in 1 namanya. Kalau bahasa mereka trinitas, tiga dalam satu. Roh Kudus, Bapa, Tuhan Allah, dan ya, apa tadi itu Al-Masih. Nah, Ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Masih menurut mereka, menurut kita, Nabi Isa apakah meninggal? Tidak. Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Tidaklah mereka membunuh Nabi Isa tadi. Bukanlah mereka menyalib, tidaklah mereka menyalib Nabi Isa tadi, melainkan disamakan oleh Allah seseorang di sana sebagai pengganti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa barrafa'ahu Allah, melainkan Allah angkat Nabi Isa ke tempat yang tinggi sampai masa yang telah Allah tentukan nanti turun lagi untuk menghadapi Dajjal. Nah, jadi namun dalam pemahaman mereka, Nabi Isa, Yesus versi mereka, Al-Masih telah meninggal sebagai penebus dosa. Ini judulnya itu, penebus dosa. Baik. Kita ikutilah yang mereka katakan tadi. Mereka katakan bahwa Tuhan mereka tadi telah meninggal di tiang salib. Nah, yang namanya meninggal, mati, itu adalah sifat kurang.
sifat naqs, sifat kekurangan. Apa iya yang namanya Tuhan itu mati? Nah, jadi seperti itu. Bila ada rasa syubhat yang masuk ke dalam dada kita, maka inilah sebagai benteng kita. Tak mungkin. Yang namanya Tuhan itu munazzahun 'anil naqsi. Yang namanya Tuhan itu suci dari segala macam kekurangan. Manusia mati, maka manusia tak mungkin jadi Tuhan, mustahil. Apalagi kalau di India sana mereka buat patung-patung. Ada yang lagi menyembah sapi, terjadi di India. Menyembah ular, ini semuanya mati, ini semuanya makhluk. Makhluk ini mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang berada di atas muka bumi ini akan binasa, mati. Maka semua itu mustahil menjadi Tuhan. Nah, jadi itu menjadi benteng kita. Kalau ada rasa syubhat, orang-orang yang membisikkan kepada kita, tidak. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Suci dari segala macam kekurangan. Allah Hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tak ada namanya mati pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat Allah Subhanahu wa taala suci dari segala macam kekurangan. Nah, kemudian Ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-jahl, bodoh, tak tahu. Nah, ini adalah sifat-sifat kekurangan. Wal ajiz, lemah. As-samam wal uma, kemudian bisu, tuli, wa nahwi dzalika dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala macam kekurangan. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Kemudian yang paling mulia, kita melihat Allah Subhanahu wa taala basirun bil ibad, Maha melihat dengan terhadap hamba-hambanya. Baik, Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah. Manusia bisa melihat. Maka Allah penglihatannya itu tak akan sama dengan manusia, karena manusia makhluk. Sifat Allah, nama-nama Allah tidak bisa ditashbihkan, tidak bisa ditamsilkan, ditakyifkan. Nah, jadi Ustaz-ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya melihat, kita sebagai makhluk melihat, kita tengok. Sampai di tembok ini selesai penglihatan kita. Sampai di tembok ini, di papan tulis, selesai penglihatan kita. Artinya apa? Penglihatan kita memiliki kekurangan. Di belakang tembok nggak tahu kita lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Yang artinya sifat Allah tadi penglihatan yang paling tertinggi. Maka Rasulullah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat semut hitam di atas batu hitam di dalam malam yang sangat gelap gulita. Itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirrakum wa najwaakum. Allah Maha mengetahui terhadap rahasia-rahasia kalian dan yang kalian bisik-bisikkan. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada yang berbisik-bisik 3 orang melainkan Allah yang keempatnya. Allah tahu yang kita bisikkan. Jadi Ustaz-ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala mustahil mengandung segala macam kekurangan. Itu teman kita tuh udah mantau. Baik. Kemudian tentang sifat Allah lagi, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala yang tadi dikatakan bahwa Allah mustahil memiliki kekurangan, yang intinya sifat Allah mengandung yang paling tinggi, yang terpuji, paling sempurna, tak ada kekurangan. Baik. Lalu kita bertemu dengan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30. Allah berfirman, "Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya. Ini surah Al-Anfal ayat 30. Orang-orang kafir membuat tipu daya. Dan Allah juga membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Ini di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anfal ayat 30. Jadi Allah ceritakan bahwa Allah sebaik-baik pembuat tipu daya.
Lalu kembali kita ke tema kita tentang sifat Allah. Bolehkah kita katakan, kita sebutkan bahwa Allah, sifat Allah adalah maha pembuat tipu daya? Ada yang berani jawab nih? Bolehkah kita katakan bahwa Allah maha pembuat tipu daya? Ini Allah juga katakan, wallahu khairul makirin. Mereka buat tipu daya, Allah buat tipu daya. Dan Allah lah yang paling baik di dalam membuat tipu daya. Nah, sekarang bolehkah kita katakan, ini Allah yang berfirman, bolehkah kita isbatkan bahwa sifat Allah adalah Allah maha pembuat tipu daya? Yang jawab iya, harus berani bertanggung jawab. Yang jawab tidak juga harus berani bertanggung jawab. Nah, jadi dalam kaidah seperti ini, Ustaz dan Ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita jumpai sifat-sifat yang Allah ceritakan seperti ini, dan ini Allah sendiri yang ceritakan, kita imani. Namun kita dapati di sana, ada sesuatu. Ada sesuatu yang di sini kalau diisbatkan kepada Allah, iya kita katakan bahwa Allah maha pembuat tipu daya. Di situ ada kekurangan. Di situ ada, tadi ingat, nama sifat-sifat Allah terpuji semuanya. Sifat-sifat Allah sempurna semuanya, tinggi semuanya. Kalau maha pembuat tipu daya, maka di situ ada kurang. Kurangnya di mana? Di madhun, di terpujinya. Lalu Ustaz dan Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengambil dari mana prinsipnya para salaf, bahwa prinsipnya kalau kita menemukan di dalam Al-Qur'anul Karim seperti ini, maka yang kita lakukan, sikap kita bukanlah kita mengiyakan secara total, tidak juga menidakkan secara total, tapi bukan di antara dua hal, bukan. Namun itu semua kita isbatkan kepada Allah ketika dalam hal muqabalah atau muqabilah, dalam hal Allah menghadapi mereka. Dalam hal seperti itu, bukan kita isbatkan bahwa Allah maha pembuat tipu daya, itu tidak boleh. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa Allah maha pembuat tipu daya, enggak seperti itu. Tetapi yang kita isbatkan di sini dari sifat ini adalah Allah bila bertemu dengan tipu daya orang-orang kafir, tipu daya musuh-musuh Allah, maka Allah dalam hal ini, dalam keadaan seperti ini, maka Allah lah sebaik-baik yang bisa membuat tipu daya. Jadi balla budda minat tafsil, kata Ibnu Qudamah, mesti dirinci lagi. Fatusbatu lillahi fil halil lati takunu kamalan, maka ditetapkanlah sifat tadi kepada Allah dalam keadaan yang di situ mengandung kesempurnaan. Apa keadaan yang dalam hal ini mengandung kesempurnaan? Yaitu keadaan dalam menghadapi tipu daya orang itu. Maka tipu daya Allah lah yang paling sempurna, yang paling baik. Wa tamtani'u alaihi fil hal. Lalu tipu daya tadi juga dihalangi, terhalang dalam satu keadaan lainnya, allati takunu naqsan, yang itu merupakan adalah kekurangan. Kal makri wal kaidi wal khida, seperti tipu daya tadi, menipu, kemudian ini tipu daya semua artinya nih, wal khida. Fa hadhihi sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabalatan. Dan sifat-sifat ini, tipu daya ini tadi, ini adalah sifat yang sempurna. Kapan sifat yang sempurna ini tadi dikatakan sifat sempurna? Jika ini dalam keadaan menghadapi tipu daya mereka, merespon tipu daya mereka, maka sifat tipu daya Allah adalah tipu daya yang paling sempurna. Dalam hal seperti itu, tadullu ala anna fa'ilaha laysa bi'ajizin, yang menunjukkan bahwa Allah yang melakukan tipu daya ini tidak ada secuil pun kekurangan Allah dalam membuat tipu daya. Tidak ada secuil pun. An muqabalati aduwihi, dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi musuh Islam, tak ada kekurangan sedikit pun. Jadi itu arti bahwa Allah melakukan tipu daya dan sebaik-baik dalam melakukan tipu daya kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Jadi dalam hal seperti ini ketika kita jumpai Allah khairul makirin, sebaik-baik melakukan tipu daya, artinya sebaik-baik sifat Allah ini sebaik-baik melakukan tipu daya dalam hal memberikan merespon orang-orang kafir. Nanti banyak lagi ini. Seperti halnya dalam surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka ingin menipu Allah dan Allah lah yang menipu mereka. Nih, Allah yang beritakan bahwa Allah yang menipu mereka. Adakah yang berani mengatakan bahwa Allah Maha? Ngeri itu. Kalau dihilangkan juga enggak boleh. Kenapa? Karena ini Allah sendiri yang mengatakan itu. Maka dalam hal yang seperti ini ada unsur kekurangan. Kurangnya dari mana? Dari segi madahun tadi, terpuji. Maka sifat kita, sikap kita mengimani sifat Allah yang seperti ini adalah di dalam merespon orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang munafik. Maka sifat Allah maha sempurna, tipu daya Allah dalam menghadapi tipu daya mereka. Jadi poinnya kita tak boleh mengatakan bahwa Allah maha pembuat tipu daya. Itu tidak boleh. Itu poinnya. Tetapi kalau menghadapi musuh-musuh tadi, maka tipu daya Allah lah yang terbaik. Juga nanti banyak lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rabbi ghadibal yauma ghadban. Hari ini Tuhanku marah, sangat marah, murka. Lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Tak pernah Allah semurka ini sebelumnya, tak ada semurka ini setelahnya. Jadi di sini Rasulullah ceritakan bahwa Allah punya sifat marah atau murka. Bolehkah kita katakan bahwa Allah maha pemarah? Itu lagi. Maka dalam hal ini tidak boleh kita katakan bahwa Allah maha pemarah. Tidak boleh. Nanti ada kalau dalam bahasa Arab itu ghadub, maha pemarah. La, na'udzubillah, enggak ada seperti itu. Tetapi dalam hal Allah meladeni, menghadapi orang-orang yang penuh dengan dosa, maka Allah sangat murka. Kemarahan Allah sangat luar biasa. Jadi sifat-sifat yang seperti ini, nah, yang nanti ada celah-celahnya, maka itu adalah sifat yang kita akui ketika menghadapi keadaan-keadaan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, keadaan yang seperti itu yang kita isbatkan. Tetapi tidak kita isbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita katakan Allah maha pemarah. Enggak. Allah maha pembuat tipu daya. Enggak. Nah, jadi sifat Allah yang kita isbatkan, nanti kita sampai di sini ada sifat zatiyah, yaitu sifat-sifat yang mulia semuanya. Rahman, pengasih, penyayang. Adakah naqs di situ, kekurangan? Enggak ada. Alim, maha mengetahui. Adakah kekurangannya? Enggak. Sami', maha mendengar. Adakah kekurangannya? Enggak. Nah, maka di situ bisa kita isbatkan. Jadi begitu cara kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin yang kedua. Ini kaidah yang kedua. Sifatullah tanqasimu ila qismaini, subutiyah wa salbiyah. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Sifat yang subutiyah, sifat yang tetap, yang diisbatkan kepada Allah, ditetapkan kepada Allah. Wasalbiyah, sifat yang salbiyah itu artinya di sini nafah Allah. Kalau salbiyah itu kalau dari kata bahasa artinya negatif. Tapi bukan artinya negatif nih. Sifat salbiyah adalah sifat yang Allah larang pada dirinya, yang tak mungkin ada pada diri Allah. Jadi sifat yang Allah tiadakan pada dirinya. Baik, Ustaz dimulakan Allah, as-subutiyah ma asbataha Allahu li nafsihi, yaitu sifat yang Allah tetapkan, Allah isbatkan. Isbat itu kan tetap, makanya ada sidang isbat. Penetapan. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya? Seperti al-haya, kehidupan.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang bilang hayyun, maha hidup. Jadi al-haya, kehidupan, maha hidup. Wal ilmu, pengetahuan. Wal qudrah, kemampuan. Nah, ini Allah sendiri yang menyampaikan sudah di dalam Al-Quran sangat banyak Allah ceritakan. Bagaimana hidup, bagaimana ilmun, alim. Innallaha wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Maha mengetahui. Al-Qudrah, qadiran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak Allah sampaikan bahwa Allah memiliki qudrah, kemampuan. Nah, di sini Allah ceritakan, Allah berikan, Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat ini tadi ada pada Allah Subhanahu wa taala, wa yajibu isbatuha lillah, maka wajib pula lah kita mengisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala alal wajhil laiq, dari segi yang sangat layak, lianna Allah asbataha li nafsihi wa huwa a'lamu bi sifatihi, karena sesungguhnya Allah lah yang telah meletakkan sifat tadi pada dirinya, dan Allah yang paling tahu terhadap sifat-sifatnya. Jadi kalau tadi Allah mengatakan sami'un, maha mendengar, maka tentu maha mendengar yang paling sempurna, yang paling terpuji, yang paling tinggi, yang tidak ada kekurangan. Itu tadi kriteria sifat Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi, paling sempurna, paling terpuji, tidak ada kekurangan. Kalau mendengar, bagaimana pendengaran kita? Banyak sekali, sangat terbatas. Maka pendengaran Allah Subhanahu wa taala jauh di atas itu semua. Sangat sempurna dan sangat agung pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Juga basir, penglihatan Allah juga demikian. Ilmu juga demikian. Itu sifat as-subutiyah yang ditetapkan. Kemudian sifat as-salbiyah. Sifat yang Allah allati nafaha Allahu an nafsihi, yang Allah tiadakan pada dirinya. Seperti apa? Seperti zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 49, "Wa la yazlimu rabbuka ahada." Dan Tuhanmu tidaklah menzalimi satu orang pun. Dalam surah Qaf juga ada. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya 'atid alqiya fi jahannam kull kaffarin 'anid manna'in lil khairi mu'tadin murid alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil 'adzabi syadid. Ini bagaimana ketika seseorang akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam, mulailah mereka beralasan. Qala qarinuhu, lalu qarinnya manusia ini, pendampingnya manusia yang akan mempertanggungjawabkan nantinya menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Wahai Tuhanku, aku tak ada menyesatkan dia ini, namun dia sendirilah dalam kesesatan yang sangat jauh. Qala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, la takhtasimu ladayya, jangan kalian berbantahan di depanku, kata Allah. La takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Takkan ada dirubah ucapan ketetapanku pada hari ini, dan aku tidaklah berbuat zalim kepada satu hamba-Mu. Jadi Allah telah menafikan sifat zalim pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah disebut dengan sifat salbiyah. Sifat yang Allah nafikan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat zalim. Nah, itu adalah sifat salbiyah. Baik, Ustaz dimuliakan Allah. Lanjut kita lagi kaidah yang ketiga. Tadi kaidah yang kedua, sifat Allah terbagi dua. Satu sifat zatiyah, yang kedua sifat salbiyah. Nah, sekarang sifat subutiyah. Sifat subutiyah itu terbagi menjadi dua. Sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah pada dirinya, itu terbagi dua, yaitu az-zatiyah, yaitu sifat zat Allah Subhanahu wa taala, wal fi'liyah, dan sifat dalam bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa melekat, senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa senantiasa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala? Itu tadi yang kita sampaikan. Sami'un, basirun, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha hidup. Ini sifat yang ada senantiasa, akan terus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan sifat dzatiyah. Yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan bimasyiatihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau Allah berkehendak, insya'a fa'alaha. Kalau Allah mau, maka Allah akan melakukannya. Fa illam yasha' lam yaf'al. Kalau Allah tak mau, maka tak Allah kerjakan. Sifatnya seperti apa nih Ustaz? Ustazah semuanya. Baik, okelah, kita coba ya. Rasulullah mengatakan, yanzilu rabbuna jalla wa ula ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya di saat sepertiga malam terakhir. Berarti ada sifat Allah di sini, yaitu nuzul, turun. Nah, ini fi'liyah atau dzatiyah? Sifat fi'liyah atau dzatiyah? Fi'liyah. Bukan dzatiyah. Kalau dzatiyah dia selama-lamanya. Ini kalau Allah mau, insya'a fa'alaha. Kalau Allah mau, maka Allah lakukan. Wa illam yasha' lam yaf'alha. Kalau Allah enggak mau, enggak dikerjakan. Nah, jadi itu. Tapi kalau mendengar itu, mendengar, sami'un, basirun, alimun, itu selama-lamanya. Oke, berikutnya lagi contohnya. Allah wa kana Allahu ghafurar rahimah. Dan adalah Allah Maha Pengampun. Nah, Maha Pengampun. Ini dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah atau fi'liyah ini? Ayo, Ustaz. Dzatiyah atau fi'liyah? Maha Pengampun. Selama-lamanya, terus-menerus. Ini fi'liyah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Nanti Allah berikan ampunannya itu kapan Allah kehendaki, kepada siapa saja Allah kehendaki. Jadi di situ kita bedakan antara dzatiyah dengan fi'liyah. Ini fi'liyah itu insya'a fa'alaha. Jika Allah mau, maka Allah lakukan, Allah kerjakan. Makanya nanti ada orang yang Allah beri ampunan, ada yang tidak. Artinya apa? Yang ini Allah mau, yang ini tidak. Insya'a, ada kemauan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keridhaan dari Allah, Allah kerjakan, Allah lakukan. Nah, kalau tidak, maka tidak. Itulah sifat fi'liyah. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Ustaz Ustazah? Terakhir di sini disampaikan hal hiya haqiqiyah wa limadha? Apakah sifat Allah itu secara hakikat persis seperti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an atau perlu ditakwil-takwil? Maka jawaban kita adalah haqiqah atau haqiqiyah. Sifat Allah kalau ada di dalam Al-Qur'an maka seperti itu, tanpa ada takwilnya. Yang tadi itu ketika kita membicarakan tentang sifat Allah, Allah memurkai, Allah memiliki kemurkaan, Allah melakukan tipu daya. Lalu ternyata sikap kita terhadap sifat yang seperti ini adalah mengimani, kita beriman dan melekatkan dan mengaku mengisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala jika itu dalam keadaan muqabil, menghadapi orang tadi. Nah, ini prinsip seperti ini bukan artinya takwil ini, bukan. Bukan. Karena memang tidak ada satupun dari dalil bahwa
menyebutkan Allah itu maha pemurka, tidak ada. Maha penipu daya, tidak ada. Maka ustaz-ustazah dimuliakan Allah, disinilah kita harus berhati-hati. Kadang kita sering keceplosan mengatakan Allah maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Kan itu selalu diucapkan oleh saudara kita. Maka di sini mulailah kita berhati-hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha terhadap 4 hal tadi yang sesuai Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis. 4 hal tadi, yaitu sifat-sifat yang memiliki aliyah atau ulia yang tinggi, kemudian kamil yang paling sempurna, kemudian madah yang paling terpuji, kemudian yang terakhir adalah min duni naqs, tanpa ada kekurangan. Baik, Ustaz-ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh kita memikirkan, kita mengadakan analisa, penelitian bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala? Atau dalam istilah pelajaran tauhid adalah takyif, bagaimana? Bolehkah kita menanyakan, mempelajari bagaimana? Sama dengan nama Allah juga. Tak boleh ada takyif, bagaimana? Kenapa? Allah sampaikan dalam surah Thaha ayat 110. Wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka tak memiliki terhadap Allah Subhanahu wa taala tadi ilmu pengetahuan tadi. Tidak tahu. Jadi banyak hal yang tak kita tahu, lalu kita pula ingin menyebut-nyebut, menceritakan, mengsketsa bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perbuatan yang terlarang. Jadi mengkaifanya itu, membagaimanakan, mengsketsa itu tidak dibenarkan di dalam akidah kita. Kemudian hal tumasalu sifatul makhluqin, apakah sifat-sifat Allah itu disamakan sama dengan sifat-sifat makhluk? Jawabannya sudah pasti tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah satu apapun. Lalu ustaz-ustazah dimuliakan Allah, oh ya, ini yang terakhir dalam pembahasan kita, yaitu pendapat perkataan ulama salaf tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di sini Imam Ahmad mengatakan tentang sifat Allah, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Wa innallaha yura fil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badar. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Baik, di sini ada nih, Ustaz, ada syubhan tentang hadis ini. Berarti kalian, kalau kalian akui hadis ini, berarti kalian menyamakan Allah dengan bulan purnama. Apakah betul seperti itu? Enggak. Hadis tadi, ketika Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Yang di sini, yang ditasbih, yang dibuat oleh Rasulullah sebagaimana, yang diserupakan oleh Rasulullah, bukan sebagaimana Allahnya, tetapi sebagaimana kita melihat. Jadi perumpamaan kita melihat, kita nanti akan melihat Allah, kitanya yang akan melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan di malam purnama. Jadi penglihatan kita itu, kita yang akan melihat, bukan Allahnya yang diserupakan oleh Rasulullah dengan bulan purnama, bukan. Di situ ada syubhat itu dibuat oleh orang-orang liberal, nanti orang-orang dari Mu'tazilah juga itu diolok-oloknya dibuatnya. Nah, berarti kalian juga mengakui ini, kalian juga menyamakan Allah. Nah, tidak ada kita seperti itu. Kita imani sebagaimana apa yang datang dari nusus, dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan sesungguhnya Allah nanti dilihat pada hari kiamat. Sikap kita, kata Imam Ahmad bin Hanbal, nu'minu biha. Kita pun beriman dengan sifat itu. Wa nusaddiqu biha. Kita pun juga mempercayai, membenarkan sifat itu. La kaifa. Tidak ada kaifa, tak ada bagaimananya, sketsanya enggak ada. Wala ma'na, tak ada jadi ditakwil-takwil lagi, enggak ada.
wa la naruddu syai'an minha, tidak kita tolak sedikit pun. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi rasul haqqun, dan kita pun mengetahui bahwa apa yang telah datang dibawa oleh Rasul itulah yang paling hak. Wala nasifu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nasifu Allah bi aktsar mimma wasafa bihi nafsuhu. Dan kita tidaklah memberikan sifat kepada Allah di atas dari yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tidak ada kita tambah-tambah dan tak ada kita kurangi dari apa yang Allah dan Rasulullah sampaikan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah satu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dikatakan tadi sebagai ilmiah. Ada referensinya. Seorang Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang dikenal dunia, yang memiliki cabang ilmu dalam berbagai cabang ilmu. Beliau memiliki kitab hadis yang luar biasa. Kalau Imam Syafi'i terkenalnya di fikih, Imam Ahmad di berbagai cabang ilmu. Hadis Imam Ahmad punya Musnad Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad punya kitab hadis, Imam Syafi'i tidak ada. Imam Malik ada hadisnya, kitab Muwatta. Nah, jadi saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullah yang telah memiliki kualifikasi ulama yang memang betul-betul diakui oleh seluruh kaum muslimin tanpa ada yang meragukan satupun, semuanya. Bahkan orang-orang aliran sebelah pun tak akan bisa mengingkari Imam Ahmad. Nah, itu baru dikatakan referensi tadi, ada marojiknya. Nah, Imam Ahmad mengambil kesimpulan seperti ini tentu dengan berbagai nas-nas, hadis-hadis, kemudian dari asar dari bagaimana petunjuk para sahabat dan tabi'in. Nah, itulah diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga Imam Ahmad menyimpulkan bahwa prinsipnya dalam sifat Allah Subhanahu wa taala kita imani, kita benarkan tanpa kita tanya-tanya bagaimananya, tanpa kita takwil, tidak kita tolak sedikit pun. Dan kita mengakui, mengisbatkan sifat Allah tadi persis sebagaimana Allah dan Rasulullah isbatkan. Selesai di situ saja. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan nih tentang sifat Allah, amantu billahi, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima jaa'a 'anillah, dan terhadap apa yang telah datang dari Allah, yaitu di dalam Al-Qur'an. Aku beriman dengan itu. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an begitu, berarti itu yang Allah inginkan. Imam Syafi'i mengatakan, aku imani sebagaimana yang Allah inginkan. Kalau kita tanya bagaimana, berarti itu nanti akan beralih menjadi sesuai yang kita inginkan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini kan Allah yang ceritakan, lalu kita imani, berarti ini sama dengan kata Imam Syafi'i tadi, kita mengimani, aku mengimani sebagaimana yang Allah inginkan. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan, berarti itu yang Allah inginkan. Tapi kalau kita tarikkan kepada diri kita, Allah menciptakan dunia ini. Jadi dunia ini ada. Dunia ini adalah makhluk. Lalu ada. Maka sifat dunia ini adalah ada. Lalu bagaimana dengan sifat penciptanya? Maka penciptanya pasti ada. Ada dalam bahasa wujud. Maka sifat pencipta adalah wujud. Nah, ini dari mana sifatnya? Adakah dalam Al-Quran? Wa kana Allahu wujudan alima? Tidak ada. Maknanya iya, tetapi penamaan sifat tadi itu tidak ada datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Jadi Ustaz dan Ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i memberikan petunjuk, pelajaran kepada kita, aku beriman sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tapi kalau kita buat-buat tadi, berarti sesuai yang kita inginkan itu. Bukan sesuai yang Allah inginkan. Imam Syafi'i tak seperti itu. Dia mengimani sesuai apa yang Allah inginkan. Wa amantu bi Rasulillah, lalu aku beriman dengan Rasulullah SAW. Wa bima jaa'a an Rasulillah, dan apa yang datang bersama dengan Rasulullah, yaitu hikmah atau hadis. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tadi mengatakan bahwa yanzilu Rabbuna Jalla wa'ala, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tadi, itu tidak ada penjelasan dari Rasulullah tadi itu, penjelasan mentakwil-takwil arti turun itu bagaimana turun, tidak ada.
maka cukuplah iman kita, kata Imam Syafi'i tadi, sebagaimana diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pembahasan bagaimananya di sana. Maka kita hentikan juga lah pembahasan bagaimana. Cukup kita mengimani sesuai apa yang Allah inginkan dan sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikannya. Allahu a'lam. Sampai di sini Ustaz dan Ustazah, ada pertanyaan? Tafadhal. Ya, Ustaz. Baik, itu banyak nih pertanyaan nih. Yang pertama, tadi ada Ustaz bilang sifat Allah tadi tidak seperti yang kita bayangkan, jujur, baik. Kalau baik itu ada. Kalau jujur, Allah alam, tapi baik ada. Nabi SAW mengatakan, Innallaha tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah baik dan tak menerima kecuali yang baik. Jadi ada sifat Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya, Ustaz? Baik. Itu Ustaz? Barakallahu fiik. Jadi memang fenomena itu banyak terjadi, banyak kita dengar istilah bahasa-bahasa dari orang-orang di sekitar kita, di kampung halaman mungkin. Jangan dalam-dalam kali mengkaji sifat Allah. Karena kalau dalam-dalam dikaji nanti bisa gila katanya. Kalau kita tengok ya Ustaz ini dimuliakan Allah serta Ustazah, dulu Bani Israel mereka ingin juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir Allah sampaikan kepada Nabi Musa, tengoklah itu gunung, ini istaqarra makanahu, kalau dia bertahan tuh gunung bisa menyanggah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan bisa melihatku, kata Allah. Falamma tajalla, tatkala Allah ingin menunjukkan zatnya, lalu terjadi gunung itu pun hancur. Wa kharra Musa sa'iqa. Lalu Nabi Musa pun beserta Bani Israil pun akhirnya tersungkur juga, pingsan. Dalam ayat lainnya, bahkan dalam ayat lainnya itu mati. Mati itu artinya kehilangan kesadaran mereka. Jadi itu ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada kesamaan hal itu yang hari ini terjadi di tengah saudara-saudara kita. Ketika mereka membahas tentang tauhid, membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka fungsikan akal mereka menjadi nomor satu, sebagaimana Bani Israel tadi. Kalau tak nampak sama mata kepala nih, tak percaya dia. Kan itu Bani Israel tadi itu. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak dan ingatlah ketika kalian mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah secara jahra, secara terang-terangan. Jadi hal seperti itu juga yang serupa dengan saudara-saudara kita ini. Mereka mulailah ingin menggunakan logika mereka di dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah butir-butir penyebab lahirnya ilmu kalam tadi. Sifat 20 itu kan lahir dari ilmu kalam yang asalnya dari ilmu filsafat, yang dasarnya adalah dari ilmu teologi Yunani. Ilmu teologi Yunani bagaimana memfungsikan akal, lalu masuk
berubah menjadi ilmu filsafat. Ilmu filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dari bahasa Yunani ke bahasa Arab menjadi ilmu kalam. Kalau kata ustaz-ustaz sebagian asatidz kita ilmu kelam katanya. Bukan kalam aja, jadinya kelam jadinya. Jadi gelap jadinya begitu belajar ilmu kalam tadi. Sehingga terjadilah akal-akalan, sehingga adalah keinginan untuk melihat Allah. Lalu pergilah ke daerah sunyi-sunyi, pasang tenda di sana tengah malam dengan zikir entah apa-apa zikirnya sampai 1000, 100.000 kali. Lalu bergoyang pohon, nah itu Allah datang. Lalu di atasnya ada burung hantu mungkin. Jadi seperti itu yang terjadi. Ini buah dari hasil mengkaji, mencoba mengakal-akali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi sudah dengan tegas menyampaikan wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada yang meliputi yang sampai kepada Allah ilmunya. Tidak ada yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala tadi kecuali sebagaimana yang telah Allah kasih tahu. Sampai di situ aja lah. Allah sudah kasih tahu begitu dah, sampai di situ. Tak ada yang melebihi dari itu. Surah Taha ayat 110 tadi. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka tak bisa, tak mencakup, tak sampai ilmu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita fungsikan akal, itulah yang terjadi. Jadi ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah, lalu kita kembalikan lagi. Kok di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada yang gila gara-gara mempelajari tauhid? Ini pertanyaannya. Di tengah-tengah kita banyak yang katanya gila. Dan memang dijumpai seperti itu. Dan bahkan nanti ada aliran pula. Kalau udah gila, diakui sebagai wali. Wali majdub atau majdzub katanya itu. Tapi ada teman anak kemarin lagi mancing itu. Ada cerita kemarin lagi mancing. Dia video kan. Lagi mancing guys katanya. Tapi ditemani seseorang. Ternyata ada orang gila di sampingnya. Terus anda tanya, itu orang yang kurang waraskah, orang apa tadi, orang yang kurang atau orang wali majdub, anda tanya. Mantalah Ustaz kata kawan tadi. Jadi sampai ke situ, begitu udah putus urat sarafnya, tak sadar lagi segala macamnya, nggak sadar, lalu diakui sebagai wali majdub. Di masa Rasulullah kok nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Khalid bin Walid begitu masuk Islam di tahun 8 Hijriah. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal begitu masuk Islam, anaknya Abu Jahal ini masuk Islam setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Lalu mulailah belajar tauhidnya. Mulailah dia belajar bagaimana Allah, tiba-tiba hilang kesadarannya. Enggak ada riwayat seperti itu. Itu sahabat tabi'in. Enggak ada kita dengar Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau tiba-tiba hilang kesadarannya gara-gara belajar tauhid. Enggak ada. Sampai Abu Musa, sampai Abu Hasan Al-Asy'ari yang menjadi imam dalam akidah Aswaja, yani Imam Asy'ari. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari beliau juga seperti itu. Nah, ada kejadian menarik Ustaz di belakang Allah. Hijrahnya, rujuknya Abu Hasan Al-Asy'ari. Imamnya dari pemahaman Asy'ariyah. Jadi rujuknya beliau gara-gara satu keadaan. Ada pertanyaan sekitar tauhid yang memang tak bisa dia jawab itu. Bingung lah dia. Maka ketika kita ingin berbicara tauhid itu hanya dari kepala saja, akan sampailah kita ke jalan mentok. Kalau terus kita tekan gas di jalan mentok, tadinya putus loh. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari sampai di mentok, ketika itu dia pergilah menyendiri. Alhamdulillah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku tentang hal ini. Beliau berdoa kepada Allah, kemudian beliau tertidur. Ketika tertidur, ini dikisahkan bagaimana hijrahnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ketika beliau tertidur, beliau bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamassalu bi." Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka benar dia melihatku dalam mimpi, karena syaitan tak bisa menyerupaiku, kata Rasulullah SAW. Jadi syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah, tetapi syaitan bisa mengaku-ngaku jadi Rasulullah. Nah, itu harus hati-hati. Nanti kita semua lagi tidur, tiba-tiba datang orang pakai jubah putih bercahaya, aku adalah Rasulullah, pasang togel 4 nomor. Siapa itu? Tak lain syaitan. Jadi syaitan itu dia tak bisa menyerupai Rasulullah.
Tetapi dia bisa mengaku-ngaku sebagai Rasulullah. Jadi kalau kita ingin tahu yang kita lihat tadi benar Rasulullah, kita harus tahu bagaimana Rasulullah. Fisiknya bagaimana? Nanti kita aku mimpi lihat Rasulullah. Bagaimana fisiknya? Entahlah, belum pernah aku belajar. Jadi dari mana dia tahu itu Rasulullah? Dari mana dia tahu itu adalah Muhammad bin Abdullah? Jangan-jangan Pak Muhammad yang tetangga sebelah. Jadi Ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari beliau bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembalilah kepada hadis. Lalu beliau pun setelah sadar, terbangun, beliau pergi menemui masyarakat yang sudah banyak nunggu dia. Naiklah dia ke atas mimbar Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau pun mengatakan, saksikanlah hari ini aku menanggalkan keyakinanku sebelumnya sebagaimana aku menanggalkan jubahku ini. Tinggalkan yang akidah yang lama itu, sifat 20 itu. Jadi dia kembali kepada ahlul hadis, kembali ke akidahnya ahlul hadis, orang-orang yang terus membahas tentang hadis. Kembali ke sana dan beliau di penghujung hayat yang mengarang kitab Al-Ibanah. Itulah karya beliau menjelaskan bahwa beliau rujuk lagi ke manhaj salaf, bagaimana salafus saleh. Tapi kitab dia yang dulu-dulu udah terlanjur tersebar ke dunia. Seluruh dunia udah sangat membaca, mendalami kitab beliau. Nah, jadi ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi. Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri menemukan jalan buntu ketika membicarakan tauhid itu hanya dengan akal. Nah, selesai. Habis pening kepala kita. Gimana? Bagaimana? Terus. Jadi kuncinya tak lain adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, Imam Syafi'i juga, kita imani sebagaimana yang Allah dan Rasul sampaikan, tak lebih dari itu. Tak lebih dari itu, apa yang Allah dan Rasulullah sampaikan kita imani sesuai apa yang Allah dan Rasul inginkan. Kalau kita mulai takwilkan, berarti berubah tuh menjadi sesuai yang kita inginkan, bukan yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan yang mana? Yang dalam Al-Qur'an itulah yang Allah inginkan. Ya udah, sampai di situ. Selesai, permanen sampai di situ. Tapi kalau kita mulailah pikir-pikirkan gini, maka di situ beralihlah menjadi sesuai kita ingin. Nauzubillah sama nauzubillah. Mungkin itu ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tajdah hadza wa sallallahu ala Muhammad subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.